Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Dan semoga anak-anak yang masih belajar daring di rumah sudah bangun pagi, sudah mandi dan sarapan lalu mempersiapkan materi yang kita bahas pada hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM atau pembelajaran tatap muka sudah bangunnya lebih awal ya. Dan berangkat ke sekolah juga lebih awal dari sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak terlambat atau antri di pintu masuk sekolah. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 3, benda di sekitarku. Subtema keempat, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu menjelaskan isi sebuah puisi, kedua persatuan dan kesatuan di sekolah, dan ketiga mengiring bola. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi sebuah puisi. Nah, apakah anak-anak sudah pernah membaca puisi atau ikut lomba puisi? Nah, mungkin sudah ada yang pernah ya lomba ataupun sudah pernah membaca puisi. Nah, dalam membaca puisi tentu kita harus tahu apa isi puisi tersebut, menceritakan tentang apa, seperti itu. Ini ada langkah-langkah untuk membaca kembali isi puisi atau menjelaskan isi puisi ya. Yang pertama itu membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Yang kedua, memahami isi kandungan puisi secara utuh. Yang ketiga, menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Yang keempat, menguraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang kelima, menyampaikan secara lisan atau dibacakan. Nah, menjelaskan dengan kata-kata kias atau ungkapan itu. Nah, kata-kata kias ini ya, itu kata-kata yang mengagung-agungkan seperti itu ya anak-anak. Nah, engkau bagaikan rembulan, bagaikan matahari yang bersinar, seperti itu. Itu kiasan. Engkau bagaikan putri raja, bagaikan bidadari. Nah, itu hiasan. Kata-kata kiasan atau ungkapan. Kita lihat di sini. Yuk kita baca-baca sama puisinya. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah. Keduanya memesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Nah, kita lihat ya. Ini menceritakan tentang apa? Tentang tentang bukit-bukit dan laut. Nah, bukit itu kelihatan membiru dari jauh. Sedangkan laut juga membiru dari jauh. Mereka berbeda tetapi warnanya sama. Nah, seperti itu maknanya ya. Dan keduanya sangat mempesona ketika kita memandangnya dari jauh. Seperti itu ya maknanya. Oke, sekarang pelajaran PPKN Persatuan dan Kesatuan di Sekolah. Sikap persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, berikut ini contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama itu, saling menghargai pendapat teman. Nah, saat kita berdiskusi,
atau sedang membahas pelajaran, ada teman yang bertanya, kamu mendengarkan dengan baik, tidak boleh memotong pembicaraannya atau pertanyaannya ya. Lalu yang kedua, mau berteman dengan siapa saja. Nah, mau berteman dengan siapa saja ini maksudnya di sini kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman dengan siapa saja kita berteman seperti itu. Sama dengan nomor 1, menghargai teman yang berbeda dengan kita, berbeda suku, agama, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Nah, biasanya kita kalau ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Nah, tapi dalam kondisi masih COVID-19 ini kita tidak boleh berkerumun ya anak-anak. Cukup kita doakan teman kita yang sedang sakit. Kecuali kalau COVID sudah berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat, kita boleh menjenguk teman kita yang sakit. Nah, tapi dalam kondisi COVID, kita tidak dianjurkan untuk mengunjungi orang sakit dulu ya. Nah, karena kita saling menjaga kesehatan masing-masing, menjaga kesehatan pasien dan kesehatan kita sendiri. Lalu yang keempat, gotong royong membersihkan sekolah. Nah, gotong royong ini membersihkan sekolah dapat kita lihat dalam kelas masing-masing ya. Biasa di kelas tuh selalu ada namanya piket kelas. Nah, piket kelas ini dilakukan dengan bekerja gotong royong. Nah, jadi bersama-sama terdiri dari 5 orang atau 4 orang kelompok. Nah, dalam setiap gotong royong ini anak-anak membersihkan lantai, ada yang membuang sampah, ada yang membersihkan papan tulis. Nah, lalu manfaat persatuan dan kesatuan itu apa? Satu itu meningkatkan kerukunan, kedua menciptakan rasa saling menyayangi, ketiga menghindari selisih pendapat. Nah itu ya, manfaat persatuan dan kesatuan itu banyak. Lalu mempererat persaudaraan. Nah itu juga manfaat persatuan dan kesatuan. Nah persatuan kita semakin kuat, kekompakan, kekeluargaan. Nah sekarang PJOK tentang mengiring bola. Nah, bagi anak-anak cowok ini pasti tahu ya mengiring bola itu bagaimana. Karena ini adalah kegiatan olahraga yang paling anak-anak cowok senangi ya. Nah, mengiring bola merupakan gerakan manipulatif. Nah, karena gerakan bola ini melempar, menendang. Nah, itu ya, gerakan manipulatif. Nah, yang pertama itu mengiring bola melalui rintangan. Nah, bendera disejajarkan di depan, giring bola dengan berbelok-belok dan jangan sampai menyentuh bendera. Ini contohnya ya anak-anak. Nah, melalui rintangan ini ada bendera yang ditancapkan di tanah. Lalu anak-anak mengiring bola berbelok-belok ya melewati bendera ini. Lalu yang kedua mengiring bola lurus. Nah, mengiring bola secara lurus ke depan dengan berlari. Ini contohnya ya. Nah, berlari seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.